Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Serasi, kembali lagi dalam program podcast Serasi Semangat Ngonten Moderasi. Apa kabar sahabat Serasi dimanapun berada? Semoga senantiasa berbahagia, selalu semangat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kembali lagi dengan saya Nikadek Mardiasni yang biasa disapa Madi, penyuluh agama Hindu dari KUA Kecamatan Denpasar Selatan yang akan membersamai sahabat Serasi dimanapun berada dalam podcast Serasi Semangat Ngonten Moderasi hari ini. Tentu sangat berbahagia sekali ya hari ini KUA Denpasar Selatan kehadiran tamu yang sangat istimewa. Iya, langsung saja kami sapa Bapak Yohanes Miharjo. Baik, selamat pagi Bapak yang biasa dipanggil Pak John. Iya. Selamat pagi Bu Madi. Pagi Pak John, apa kabarnya Pak John? Puji Tuhan, hari ini walaupun Hujan ya tapi Pak. karena hati kita bergembira, akhirnya hujan itu kecil. Kecil ya. Ya. Bagaimana perjalanan ke KUA Denpasar Selatan Pak? Perjalanan hari ini, ya saya yakin dan percaya direstui oleh Tuhan. Jadi walaupun dalam keadaan mendung, sedikit rintik juga di dekat kantor sana, dan di sini tapi kita bisa lalui dengan baik, dengan aman, selamat kita di sini. Selamat ya. Semoga selalu dan selamat ya Bapak ya. Walaupun ya cuaca hari ini hujan, tapi semoga hari ini podcast ya, diskusi dialog kita memberi kehangatan di balik dingin suasana dingin hujan ya hari ini. Baik sahabat Serasi dimanapun berada, jadi podcast Serasi hari ini akan membahas topik yang ini mengangkat topik utamanya itu tentang korupsi ya. Jadi sebelumnya mungkin jika sahabat Serasi yang sering memantangi live KUA Kecamatan Denpasar Selatan sebelumnya telah dibahas ya topik tentang korupsi, di mana membahas korupsi dari sudut pandang agama. Jadi sebelumnya setelah dibahas korupsi sudut pandang agama Islam, kemudian dalam pandangan agama Kristen, Hindu. Nah, kali ini topik yang akan dibahas dan juga ini Pak John selaku narasumbernya langsung ya. Jadi hari ini kami akan membahas tentang topik korupsi ya menurut pandangan agama Katolik ya. Baik, sebelum pada poin pembahasan nih Pak John, kalau kita berbicara korupsi memang suatu yang sangat krusial sekali Pak ya. Ya pagi-pagi kita sudah baru berbicara topik yang wow, yang ngeri-ngeri sedap gitu Pak ya, apalagi kalau bicara korupsi ya tindakan menyimpang ya, bahkan juga dalam ajaran agama ya pasti sebagai tindakan yang bertentangan dalam ajaran agama, karena korupsi itu kan ya menyalahgunakan kepercayaan kan gitu, guna untuk untuk memperoleh keuntungan, baik keuntungan untuk pribadi maupun kelompok. Dan ini berdampak ya tidak hanya dari segi hukum, tapi berdampak yang lebih krusialnya itu dari moral, terkait karakter, etika kan gitu Pak John. Nah Pak John, jadi sebelum ke poin pembahasannya nih ya, menurut pandangan Pak John, mungkin Pak John dapat memberikan pandangan terkait dengan korupsi pada era zaman saat ini. Mungkin silakan Pak John bisa memberikan pandangannya. Baik, selamat pagi sahabat Serasi. Ya. Sebelum kami tampil di sini, seperti kata Bu Madi bahwa sebenarnya sudah beberapa kali podcast tentang tema yang sama. Mungkin juga sahabat Serasi sudah mengetahui sendiri atau juga dari narasumber sebelumnya tentang apa itu korupsi. Ya. Jadi secara umum korupsi itu berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau uang perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang tertentu. Nah, tujuannya adalah untuk keuntungan pribadi atau
orang tertentu. Ya, jadi dengan melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan berarti di sana terjadi tindakan tidak jujur. Iya. Ya, tindakan curang. Ya, curang. Dan seperti yang tadi Bu Madi katakan, dengan kita berlaku tidak jujur, dengan berlaku curang, itu berarti kita sudah menghilangkan kepercayaan, menghilangkan keadilan, kepercayaan dari orang yang mungkin memilih kita untuk jabatan tertentu, menghilangkan keadilan, mungkin uang itu untuk orang-orang kecil atau sasarannya. Tapi karena kita korup, kita curang, kita salah gunakan, akhirnya uang itu tidak kesampaian. Iya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi ya itulah korupsi. Bagaimana tantangannya adalah jujur, kejujuran gitu ya. Baik Pak John, jadi tadi sudah pengantar ya mengenai tentang korupsi dilanjutkan sekarang ke poin pembahasannya, korupsi menurut pandangan agama Katolik. Wah, sangat luar biasa sekali hari ini ya. Jadi Pak John akan memberikan pandangannya berdasarkan dari sudut pandang agama Katolik. Baik Pak John, terkait dengan korupsi ya dalam pandangan agama Katolik, yang pertama mungkin Madi ingin diskusikan bagaimana Pak gereja Katolik melihat atau memandang korupsi. Ya. Baik, tadi Madi sempat singgung bahwa korupsi itu kan berkaitan dengan tindakan moral. Ya, lembaga agama itu kan lembaga yang mungkin banyak berbicara tentang moral. Iya. Setuju. Dan apa yang saya sampaikan hari ini mungkin tidak jauh berbeda dari pandangan agama Kristen yang mungkin sudah tampil juga di sini. Ya. Jadi gereja Katolik melihat korupsi itu sebagai dosa berat. Dosa berat, ya. Tidak tahu beratnya berapa kilo. Tapi dikatakan bahwa itu dosa berat. Dosa berat. Ya. Tak terukur berarti berat. Nanti ada ukurannya. Ya. Jadi katakan dosa kan tahu ya. Dosa itu kan berarti perbuatan yang berlawanan dengan perintah agama dan membawa kerugian bagi diri sendiri juga bagi sesama. Sehingga dikatakan dosa berat karena pertama merugikan orang lain. Ya, seperti tadi saya katakan, uang itu kan, misalnya kita di Indonesia kan ada pajak. Kita paksa orang bayar pajak dengan tujuan ini nanti untuk ini, tapi kok tidak sampai di situ, sampai di kantong kita saja. Atau juga mau diberikan kepada orang, mungkin ada seperti kita dengarkan ada PKH, ada bansos dan lain-lain itu kan, tapi itu tidak kesampaian ke sasarannya karena mungkin masuk di kantong kita juga. Itu maksudnya merugikan orang lain. Yang kedua, merusak kepercayaan publik seperti tadi juga kita katakan. Dikatakan dosa berat karena itu. Waktu kampanye nanti kita jujur, transparan, ya kan? Tapi dalam tindakan nyatanya ternyata ya kita tidak transparan. Mungkin banyak akal-akalan itu administrasi dan lain-lain. Ya. Dan yang ketiga, dikatakan dosa berat karena korupsi itu mengingkari 3 prinsip Injil. Yang pertama soal kasih. Ya. Jadi kejujuran, korupsi itu berlawanan dengan kasih. Ya. Kasih. Kita kasihkan berarti kita berbuat sesuatu yang baik kepada orang. Kita berkorban untuk orang. Dengan korupsi kita mengorbankan orang demi diri sendiri. Ya, itu pertama, berlawanan dengan kasih. Kedua, berlawanan dengan prinsip keadilan. Ya, kalau untuk Madi ya untuk Madi, kalau untuk saya ya untuk saya. Jangan sampai untuk Madi semuanya untuk saya. Itu kan sudah tidak adil. Sudah tidak adil ya. Dan yang ketiga itu berlawanan dengan prinsip kebenaran. Nah, jadi tadi dikatakan curang ya. Jadi curang. Kalau curang itu kan berarti dia berbuat tidak benar. Jadi itulah dasarnya mengapa dikatakan dalam gereja Katolik itu korupsi adalah dosa berat. Karena merugikan orang
merusak kepercayaan publik dan mengingkari 3 prinsip Injil: kasih, keadilan, dan kebenaran. Baik, ya luar biasa sekali sahabat serasi ya. Jadi ya mengawali podcast hari ini sudah berat, tapi sudah berbicara dosa berat. Ya, luar biasa sekali Pak John. Jadi bagaimana gereja Katolik memandang korupsi itu adalah dosa berat. Ya pun di agama, artinya di kitab agama manapun juga kalau berbicara mengenai korupsi pasti bertentangan gitu. Ya, tidak ada yang melegalkan tidak korupsi. Ada yang melegalkan korupsi. Ya. Iya, setuju sekali. Jadi kalau kita berbicara korupsi mungkin saya sedikit ke Hindu. Ya. Kalau karena tadi ada menyampaikan tentang kerakusan gitu ya. Jadi mengambil yang sebenarnya bukan Memiliki hak kita gitu dan tidak tepat sasaran. Kok di Hindu ada istilahnya lobe, Pak. Oh, lobe. Lobe tuh tamak artinya, Tamak, ya. rakus gitu. Maka itu udah salah satu musuh. Kalau di Hindu kan ada yang disebut musuh dalam diri manusia itu satripu. Itu satripu, ya. 6 musuh dalam diri manusia, salah satunya lobe itu. Lobe, ya. Nah itu yang menjadi pemicu. Dan jadi korupsi itu memang bagaimana tantangannya adalah kejujuran itu ya Pak ya. Sehingga jelas tadi dalam Pak John juga tentang di dalam Injil Pak ya. Dalam Injil jadi korupsi itu ada 3 yang melawan kasih, melawan keadilan dan kebenaran ya. itu. Jadi itu sahabat serasi, bagaimana pandangan korupsi ya dalam gereja Katolik memandang korupsi. Baik Pak, selanjutnya Pak mengenai bagaimana kalau tadi gereja Katolik memandang korupsi, dan selanjutnya bagaimana korupsi menurut dalam Alkitab. Dalam Alkitab. Baik. Kurang lebih saya mengutip ada 4 kitab yang berbicara tentang korupsi. Ya, yang pertama dari Keluaran pasal 23 ayat 8. Bunyinya demikian. Janganlah engkau menerima suap, sebab suap membutakan orang yang melihat dan membelokkan perkataan orang benar. Jadi dengan suap itu mata orang jadi buta. Walaupun sudah ada kacamata, tapi gelap jadinya. Ya, mungkin masih baik pakai kaca hitam itu ya, masih bisa melihat. Tapi dengan korupsi itu buta semua. Ya. Jadi korupsi ini banyak terjadi karena walaupun orang melihat kebenaran, tapi matanya tertutup. Dia tahu bahwa itu salah, tapi dia tetap melakukannya. Ya. Penerima suap itu secara sadar bahwa dia menyimpang dari kebenaran, tapi dia membiarkan kejahatan itu terjadi karena itu untuk dirinya. Andai kata mungkin kejahatan itu untuk orang, mungkin dia lawan. Tapi karena kejahatan itu untuk keuntungan pribadi, oke. Itu yang pertama. Ya, jadi penerima suap itu biasanya matanya buta. Ya. Lalu yang kedua dari kitab Amsal. Bunyinya Amsal 17 ayat 23. Bunyinya begini. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Ya, ini berkaitan dengan suap dalam bentuk hadiah atau uang terima kasih atau fasilitas khusus yang merusak sistem hukum. Gratifikasi masuk di situ. Ya, jadi ya seperti yang kita bilang kan, ya, mungkin bahasa halusnya terima kasih. Tapi sebenarnya terima kasih itu melancarkan yang lain. Benar, ada kepentingan. Ada kepentingan. Jadi tidak tulus, tidak murni. Tapi ya saya beri dan supaya kau beri juga kan. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga dari Yesaya pasal 1 ayat 23. Bunyinya begini. Pemimpin-pemimpinmu adalah pemberontak dari sekutu pencuri. Mereka semua suka menerima suap dan mengejar hadiah. Jadi melalui
ayat ini saya mau mengkritik para pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan. Jadi dengan mereka melakukan itu, mereka ya melakukan tindakan atau sikap yang berlawanan dengan kehendak Tuhan atau penyalahgunaan tanggung jawabnya. Ya. Jadi dalam kaitan dengan itu, gereja melihat bahwa korupsi di kalangan pemimpin sangat berbahaya karena menyangkut kehidupan banyak orang. Jadi ketika dia melakukan korupsi, banyak orang yang dikorbankan. Iya, benar. Dan yang terakhir dari Injil Lukas pasal 3 ayat 12 sampai 14, di mana Yohanes Pembaptis itu mengingatkan para pemungut cukai dan para tentara agar tidak melakukan pemerasan. Ya. Relevansinya apa? Jadi perilaku korup tidak dimulai dari jabatan yang tinggi. Jadi sekarang korupsi itu kan kita bilang apa? Korupsi itu seperti budaya ya. Iya. Kalau di atas iya, mengapa kita di bawah? Tapi kadang juga yang di atas tidak, yang di bawah iya. Seperti itu. Jadi korupsi itu tidak hanya yang di atas, tapi yang di bawah juga bisa korupsi. Tidak dipungkiri juga ya Pak ya. Karena korupsi itu kan bukan berdasarkan kesepakatan, tapi ya diam-diam saja. Iya. Kan kita bilang tadi kan korupsi itu tidak jujur. Orang tidak jujur kan tidak pakai sepakat. Benar. Bagaimana? Saya tidak jujur kan tidak tanya begitu. Iya. Langsung aja. Jadi kurang lebih ada 4 itu dari Injil. Ada dari kitab suci, ada dari Perjanjian Lama, ada juga dari Perjanjian Baru. Dari keempat hal itu, ya seperti tadi saya katakan, seperti dalam agama Yahudi, agama Hindu, ya dalam agama Katolik dan juga mungkin dalam agama lain juga tidak pernah menyetujui atau sepakat dengan korupsi. Semuanya mengatakan bahwa itu adalah penyelewengan yang merugikan banyak orang, tapi juga merugikan diri sendiri. Ya, benar Bapak. Jadi saya sangat setuju sekali. Jadi korupsi tidak ada kesepakatan untuk orang yang bertindak tidak jujur ya. Karena itu tergantung dengan kesadaran dirinya sendiri, kesadaran dari manusia itu sendiri. Jadi sangat luar biasa sekali ya korupsi dalam hukum Alkitab Bapak ya. Sehingga memang di dalam hukum Alkitab dalam agama Katolik pun menyebutkan bahwa korupsi itu tidak benar. Korupsi itu adalah perbuatan yang tentu dapat sebagai bentuk bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan itu ya Pak ya. Termasuk suap dan juga tadi tidak hanya merugikan banyak orang tapi merugikan dirinya sendiri begitu kan. Ya, kembali lagi memang konsepnya ke kesadaran ya. Pengendalian diri itu yang penting ya Pak ya. Pengendalian diri bagaimana memang kehidupan ini antara kebaikan dan keburukan pasti selalu berjalan beriringan, tapi bagaimana kita menyikapi kan begitu. Menyikapi yang mana, apakah itu salah atau benar kan begitu sekarang. Nah, apalagi zaman sekarang kan sudah teknologi semakin canggih begitu Pak ya. Kalau dulu mungkin masih ya secara lisan, tapi sekarang dunia ada dalam genggaman. Semua bisa terjadi melalui ini teknologi seperti handphone begitu Pak ya. Baik, luar biasa sekali ya pandangan dalam agama Katolik mengenai korupsi di dalam Alkitabnya. Selanjutnya Pak John, korupsi dalam dokumen gereja atau bapak gereja. Baik, silakan Bapak. Bagaimana? Baik. Jadi selain kalau dalam gereja Katolik itu kan sumber iman itu satu dari Alkitab, kedua juga ada namanya bapak-bapak gereja atau magisterium gereja, dan maksudnya itu pemimpin tertinggi gereja. Ya. Jadi mereka yang menulis, tentu inspirasi dasarnya lah dari kitab suci. Ya. Sehingga apa yang disampaikan di sini kurang lebih mirip-mirip, tapi itu sebagai penegasan. Misalnya dalam Katekismus Gereja Katolik 2409 mengutuk penggelapan
mengutuk suap, mengutuk manipulasi dan penyalahgunaan kekayaan bersama. Jadi itu dikutuk. Ya, kalau dikutuk itu berarti ya kayak malin kundang, ya, kutuk jadi kalau batu. kita ingat kutukan berarti malin kundang, berarti kan keras dan ya sangat buruk hasilnya. Ya. Lalu yang kedua, dari kompendium ajaran sosial gereja. Dari dalam gereja Katolik itu ada ajaran sosial. Apa itu ajaran sosial? Itu ajaran dari gereja Katolik yang ditawarkan kepada semua orang, termasuk lintas agama. Ajaran itu isinya tentang nilai-nilai hidup bersama, tidak terbatas pada agama tertentu. Korupsi itu kan masalah bersama, bukan masalah agama. Sehingga gereja juga bersuara tentang itu. Sehingga menurut kompendium itu dia mengatakan korupsi adalah pengkhianatan terhadap kebaikan bersama dan merusak kepercayaan publik. Jadi tujuan dari uang itu kan untuk kebahagiaan bersama. Tapi ketika kita korupsi, kebahagiaan bersama, kesejahteraan bersama itu kan jadi hilang. Sebuah uang itu untuk kita berapa ya? Berenam misalnya di sini. Tapi yang makan satu orang. Akhirnya kan kesejahteraan untuk kita semua kan jadi hilang. Hanya satu orang yang sejahtera. Kita yang lain hanya ya sengsara gitu ya. Lalu terakhir itu dari Paus Fransiskus yang barusan meninggal itu, dalam sebuah ensiklik Evangelii Gaudium, dia mengatakan begini, bahwa korupsi itu merusakkan ekonomi, ya, sistem ekonomi rusak karena korupsi. Jadi dia mengatakan korupsi itu seperti tadi saya katakan, korupsi bukan sekedar dosa, tapi kebusukan yang menyebar. Bahasanya kebusukan yang menyebar. Ya karena kan kalau saya korupsi, ntar cara korupsi kan itu kan hal buruk. Ya hal buruk yang pelan-pelan itu kan bisa membusukkan diri kita kan. Iya benar-benar. Ibaratkan korupsi seperti penyakit kronis gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Riwayatnya dari kan percobaan dulu sampai membengkak gitu kan. Sehingga menjadi itu. Jadi dia itu tidak sekedar dosa yang dalam arti menyimpang secara moral, tapi dia juga seperti penyakit menular yang bukan hanya mempengaruhi perilaku, tapi juga perilaku pribadi, tapi juga lembaga. Jadi ada kan korupsi pribadi, ada korupsi lembaga juga kan. Ya kalau diantara kita semua yang ada dalam satu sepakat untuk menyelewengkan, berarti kan korupsi lembaga. Korupsi lembaga. Iya, makanya dikatakan itu kebusukan yang menyebar. Virus berarti. Virus. Iya. Iya. Jadi itu beberapa dokumen gereja yang kurang lebih mendukung apa yang dikatakan Alkitab, tapi juga itu sebagai bahasa dari kenyataan yang terjadi. Tapi makanya Paus Fransiskus itu mengajak semua orang untuk melawan korupsi, siapapun itu, tanpa memandang agamanya siapa, karena dengan itu, dengan korupsi itu ya kebahagiaan bersama tadi jadi hilang. Seperti itu. Luar biasa sekali Pak John ya. Jadi korupsi menurut pandangan bapak-bapak gereja yang sangat luar biasa sekali. Jadi korupsi tidak hanya dosa, tapi ya kebusukan yang menyebar itu gimana ya kata yang lebih halus lah. Tapi mengena banget gitu ya. Artinya ya itu sangat berpengaruh, berdampak tidak hanya untuk pribadi tapi untuk kepentingan banyak orang, karena korupsi itu dapat merugikan banyak orang ketika itulah kita seperti virus tersebar hingga kemudian disepakati sehingga menjadi ada korupsi, tidak hanya korupsi pribadi, korupsi kelompok gitu jadinya karena kesepakatan. Jadi ya itulah yang perlu dikendalikan ya. Ya jelas artinya dari bapak-bapak gereja, artinya tidak hanya dia dari sudut pandang Alkitab tapi juga melihat dari fenomena yang terjadi ya Pak ya, gimana fenomena di kehidupan ini, sehingga ya pernyataannya memang saya setuju sekali ya, sangat luar biasa sekali. Jadi memang korupsi itu memang perlu dilawan
bahasanya ya. Tadi dari awal dosa, sehingga jadi ada bahasa yang lebih mengerikan. Ya, lebih mengena lagi ya. Baik, yang selanjutnya Bapak terkait dengan tadi sudah membahas tentang bagaimana korupsi menurut pandangan Alkitab, kemudian juga pandangan dari bapak-bapak gereja yang sangat luar biasa sekali ya, sangat. Kemudian, sekarang bagaimana aplikasinya Pak? Pandangan gereja tentang korupsi. Dan mungkin bisa juga bisa diberikan solusinya, upaya menurut pandangan-pandangan agama agar bisa mengendalikan melawan cegah korupsi. Ya, baik. Kalau dalam gereja Katolik itu ada beberapa implementasi atau aplikasi dari ajaran yang disampaikan. Yang pertama itu ada pendidikan moral untuk siswa. Jadi dalam kurikulum pelajaran agama itu kepada anak-anak diajarkan tentang keadilan dan kejujuran. Jadi perlunya mengembangkan sikap keadilan dan kejujuran sejak dini. Benar sekali. Jadi selain omong tentang korupsi uang tapi korupsi kan bisa uang juga, waktu juga bisa. Nanti yang pertama. Lalu yang kedua untuk umat. Untuk umat itu biasanya ada pendalaman kitab suci dengan tema korupsi. Ada pendalamannya. Disertai dengan aksi nyata. Jadi itu adalah cara-cara gereja untuk menanamkan nilai-nilai agama, termasuk ajaran untuk menghindari perbuatan korupsi tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu sebagai lembaga agama ya kita mengadakan doa. Di dalam doa itu doa supaya orang jujur dalam mengelola keuangan, tapi juga supaya yang sudah melakukan korupsi bertobatlah. Sebelum dalam agama kami mengatakan nanti ada surga dan neraka. Jadi kalau mau masuk surga bertobatlah. Kalau mau jadi kepala neraka ya silakan melanjutkan. Ya, dan yang keempat itu tentu menunjukkan teladan hidup. Jadi seperti kita ini kan, kita mau tentang korupsi. Tapi jangan-jangan nanti kita dua juga korupsi. Dari gereja selain mengajarkan tentang perlunya menghindari korupsi, tapi para pemimpin gereja, para uskup, pastor itu mereka juga coba menunjukkan teladan hidup dengan ada istilahnya itu hidup ugahari. Hidup ugahari. Bagaimana itu? Hidup sederhana. Hidup sederhana. Iya. Makanya para pastor itu kan tidak ada milik pribadi. Ya, tidak ada harta kekayaan pribadi. Mereka hidup dari umat. Rumah disediakan umat, mobil disediakan umat. Kalau dia pindah tempat, tidak bawa mobilnya, tidak bawa rumahnya, karena itu milik umat. Ya, itu beberapa hal yang diimplementasikan oleh Gereja Katolik untuk mewujud nyatakan ajarannya tentang korupsi. Luar biasa sekali Bapak ya, artinya ada program dan artinya ada program di pelayanan dalam Gereja Katolik mengenai korupsi yang memang setuju sekali Bapak. Tidak hanya mengajak tapi yang poin pentingnya aksinya itu kan, aksi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, dan ini yang memang mulai dari sejak dini. Makanya usia-usia sejak ini seperti usia golden age ya kalau zaman sekarang kan usia keemasan ini yang perlu kita tanamkan kan, karena korupsi kan tidak hanya dari segi uang, dari segi waktu, dari segi dalam rumah tangga itu yang perlu kita tanamkan sifat-sifat kejujuran, keadilan seperti itu. Nah, luar biasa sekali Bapak. Jadi implementasinya juga dibarengi dengan doa doa-doa yang memang syarat akan filosofi kan begitu, dan juga bagaimana tidak hanya menyuarakan doa tapi implementasinya itu esensinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik sobat
sahabat Serasi dimanapun berada, jadi tidak terasa waktunya Pak. Ya, kita berbincang mengenai korupsi dalam pandangan agama Katolik, sangat luar biasa sekali. Ini Bapak narasumber kita, Pak John, yang telah berbagi membahas tentang korupsi dalam pandangan agama Katolik, baik itu dari Alkitab, tadi juga dari Bapak-Bapak gereja, dan juga aplikasinya tentunya ya. Aplikasinya bagaimana pelayanan-pelayanan kepada umat begitu Bapak ya. Ya karena memang penyuluh agama juga punya andil ya, punya tugas, tidak hanya tugas mengurusi agama, tapi juga salah satunya ini ya Pak, cegah korupsi itu, melawan korupsi ya memang ibaratkan musuh ya, musuh yang harus dilawan. Jadi sangat luar biasa sekali. Baik Pak John, sebelum diakhiri podcast hari ini, mungkin bisa Bapak memberikan closing statement dari pembahasan yang telah kita dialogkan hari ini. Ya, baik. Nah, sahabat Serasi yang terkasih, korupsi adalah tindakan moral yang tidak baik berdasarkan ajaran agama manapun, karena dia melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau uang perusahaan. Dengan korupsi kita telah mengabaikan atau menghilangkan kesejahteraan bersama. Mari kita bergerak bersama lawan korupsi, dan mari kita tunjukkan gerakan kita dengan teladan hidup yang baik, yaitu tidak melakukan korupsi. Sangat luar biasa sekali. Jadi sahabat Serasi dimanapun berada, jadi itulah pembahasan podcast pada hari ini. Jadi korupsi memang masalah yang sangat krusial ya. Jadi kuncinya ya cegah dan lawan korupsi dimulai dari diri sendiri, karena hidup bersih mulai dari kejujuran diri. Jujur itu kunci, dan berani jujur itu hebat. Ya. Luar biasa sekali Pak John ya. Jadi terima kasih banyak Bapak sudah berbagi di KUA dan Pasar Selatan hari ini. Semoga nanti kedepannya bisa datang lagi ya di KUA dan Pasar Selatan. Ya, baik sahabat Serasi dimanapun berada, demikianlah podcast Serasi pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Kami tidak lupa mengucapkan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, ada hal yang kurang sempurna atau ada kekeliruan. Baik sahabat Serasi dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari kami akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Ya, salam moderasi.